Perkenalkan, nama saya Trisantavi dengan NIM 169253567 dan saya di sini akan mempresentasikan tentang hasil karya ilmiah yang telah kelompok kami rancang yang berjudul Analisis Kestabilan Material Pembentuk Pesawat Terbang Berteknologi Supersonik dan Hipersonik ketika mencapai Mach Speed. Materi karya ilmiah yang kami buat di sini mencakup topik hypersonic dan supersonic flight dengan temanya kestabilan pesawat dalam Mach Speed. Untuk karya ilmiah kami dilatar belakangi dengan banyaknya faktor yang membuat penerbangan hypersonic dan supersonic sangat sulit diterapkan karena penerbangan ini bersifat berbahaya jika tidak tepat dirancangnya pesawat tersebut. Untuk rumusan masalah, kami mencakupi beberapa bagian. Pertama, bahan-bahan pesawat tersebut sendiri. Kedua, sifat-sifat dari bahan-bahan pembuat pesawat. Dan tiga, bahan-bahan untuk mesin dan propulsi dari pesawat tersebut. Untuk tujuan penelitian kami menganalisis dan membandingkan bahan-bahan pesawat dalam menghadapi kecepatan tinggi. Hasilnya itu untuk agar perancangan pesawat di masa depan lebih efisien dan lebih bisa mengandalkan bahan yang tepat. Untuk pengumpulan data, kami mengambil metode studi literatur dari berbagai macam sumber. Pertama, seperti jurnal literasi dari NASA ataupun AIAA, lalu beberapa buku mengenai penerbangan dan aerodinamika, serta studi kasus seperti di sini ada pesawat tempur FK-7 Blackbird. Untuk dasar teorinya, kita awali dengan pengertian pesawat. Pesawat sendiri itu merupakan transportasi udara yang memperoleh gaya angkat melalui sayap ataupun bagian lainnya. Bahan yang sekarang digunakan oleh pesawat hipersonik dan supersonik mencakup aluminium alloy, titanium alloy, nickel base superalloys, carbon fiber composite atau polimer, ceramic matrix composites. Nah, pengaruh bahan-bahan tersebut kepada pesawat emang apa ya? Nah, saya di sini bagi ke dalam dua bagian. Yang bagian kiri itu lebih ke kunci penerbangannya. Apa yang bakal membuat pesawat ini terbang? Yang pertama, bahan-bahan ini akan mempengaruhi kestabilan pesawat tersebut. Dan yang kedua akan menahan beban aerodinamika. Dan terakhir akan menguji ketahanan panas pesawat tersebut. Apakah panasnya dapat ditanganin atau akan melebihi dari kapasitas pesawat tersebut. Di bagian kedua ada sekunder. Di sini dimana pengaruhnya itu tidak sekritikal atau tidak sepenting kunci penerbangan tadi. Lebih ke hal-hal yang harus kita majukan saja. Seperti efisiensi bahan bakar, kemampuan manuver kecepatan tinggi, dan juga umur terbang pesawat. Kami lalu mengelompokkan pesawat berdasarkan kecepatannya. Nah, kita tahu di sini di bagian kanan itu Mach Speed adalah kecepatan suara dibagi kecepatan pesawat. Dengan subsonik itu di bawah 0,8 Mach, transsonik di antara 0,8 hingga 1,2 Mach, supersonik di antara 1 hingga 5 Mach, dan hypersonic di antara 5 sampai 10 Mach. Serta juga ada high hypersonic di atas 10 Mach. Jadi bisa dibilang kalau misalnya angka Mach itu lebih tinggi, maka ya kecepatan pesawat itu akan lebih cepat. Oke, kita masuk ke bagian analisis. Pertama, kita akan membahas tentang keadaan pesawat saat kecepatan tinggi. Apa yang terjadi sebenarnya? Pertama, pada kecepatan supersonik atau hipersonik, supermukaan pesawat itu akan mencapai suhu yang sangat-sangat tinggi, sekitar 1000 hingga 2000 derajat Celcius. Lalu, kita juga akan ada tekanan udara tinggi. Nah, ini akan ada sedikit penjelasan, karena kita tahu sendiri kalau kecepatan itu makin cepat, kan harusnya tekanan udara itu makin rendah. Nah, tapi di sini tuh karena pesawatnya yang bergerak, bukan udaranya.
Jadi di sini udara dapat diartikan sebagai tembok, di mana pesawat harus melalui udara tersebut. Dan karena udara memiliki kecepatan yang relatif lebih rendah, jauh lebih rendah daripada pesawat supersonik dan hipersonik, maka tekanan udara akan terasa seperti tekanan tinggi karena ya kecepatannya lebih rendah daripada pesawat. Dan ketiga, hasil dari suhu permukaan tinggi dan tekanan udara yang juga tinggi juga akan terjadi degradasi bahan dan oksidasi. Oksidasi sendiri di sini diakibatkan dengan suhu permukaan yang tinggi, dan degradasi bahan bisa diartikan sebagai deformasi ataupun ketermalan yang menurun. Jadi pemilihan material yang sesuai itu harus apa aja? Pertama, bahan tahan suhu tinggi dan juga perubahan suhu. Karena perubahan suhu ini dimaksudkan seperti ketika kecepatan cepat, suhunya tadi seperti yang dikatakan sangat tinggi, tapi saat pesawat memperlambat, suhu juga akan langsung menurun. Makanya ini perubahan suhu akan menjadi sangat ekstrim dan dapat mengalami deformasi dan kekurangan thermal. Kedua, ada bahan anti karat secara alami ataupun melalui lapisan coating, itu kewajiban. Karena ya tadi suhu tinggi akan memengaruhi oksidasi korosi. Ketiga, bahan dengan massa jenis lebih rendah, cenderung lebih rendah karena pesawat ini harus ringan dan juga tetap kuat. Ya, untuk tadi di bagian sekunder ada manuver yang tinggi, di kecepatan tinggi, ataupun ya dengan efisiensi bahan bakar. Jadi pemilihan material yang sesuai ketika kita membandingkan dan menganalisis material-material yang tadi, itu pertama titanium alloy hanya kuat hingga sekitar 600 derajat Celcius. Jadi kurang ideal untuk tadi hipersonik yang dapat mencapai temperatur 2000 derajat Celcius. Di bagian bawah kiri ini ada juga nickel base super alloy. Ya, walaupun tahan perubahan suhu, tetapi sangat amat berat. Jadi lebih cocok untuk komponen mesin dibandingkan komponen permukaan pesawat. Lalu kita ada karbon komposit. Mereka stabil hingga lebih dari 2000 derajat Celcius. Jadi cocok untuk bagian kayak hidung pesawat yang mengalami ketingkatan suhu yang sangat-sangat tinggi. Nah, tapi namun karbon komposit ini lumayan rentan oksidasi. Walaupun nanti bisa di coating, itu bukan hal yang permanen, dan jika ada bahan yang lebih baik, kenapa kita tidak memakai bahan yang lebih baik saja? Makanya kita menganalisis ceramic matrix composite (CMC) dan ultra high temperature ceramics atau HTC. Bahan ini itu tahan suhu hingga lebih dari 2000 derajat Celcius, sehingga cocok sekali untuk hipersonik, penerbangan hipersonik. Namun juga mereka stabil secara mekanik, jadi tidak mudah deformasi ataupun tidak mudah patah-patahan. Ketiga, mereka juga ketahanan oksidasinya cenderung lebih baik dibanding karbon komposit. Jadi dari kesimpulan tersebut, kami mengetahui bahwa pemilihan bahan sangat kritis ke performa pesawat supersonik dan hipersonik. Nah, jadi melalui perbandingan sifat fisis dengan analisis masing-masing bahan, kami menentukan bahan yang paling efektif adalah ceramic matrix composites (CMC) dan ultra high temperature ceramics atau HTC. Nah, untuk mengaitkan dengan tujuan kami, tentunya penelitian ini dapat dijadikan dasar atau basis dalam penentuan bahan pesawat dengan kecepatan supersonik dan hipersonik. Nah, untuk saran dari kami, penelitian ini itu lebih berarah ke pendahuluan, maka harus dilanjutkan dengan penelitian yang lebih bersifat numerik agar mendapat hasil yang benar-benar faktual dan akurat. Ini untuk pengerjaan tugas. Dan ini untuk daftar pustaka dan sumber-sumber yang kami dapatkan selama beberapa buku ini, seperti Hypersonic and High Temperature Dynamics. Dan ya, sekian dari presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata.
Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Terima kasih.